Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas Corporate and Human Relation, analisis strategi kepimpinan Ketua Karang Taruna Kampung Jembatan RT 002 RW 001. Kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota. Aneka Putri selaku pembuat PowerPoint, Fatur Rahman Pramudia Sandi selaku Ketua dan Moderator, Mutia Suciningsih selaku upload video dan presentasi, Reva Widiati selaku pewawancara, Safira Nabila Az-Zahra selaku membuat laporan. Pengertian kepemimpinan. Menurut arti secara harfiah, memimpin berarti membimbing atau menuntun. Pemimpin merupakan orang yang memimpin ataupun seorang yang menggunakan wewenang serta mengarahkan bawahannya guna mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Menurut Stoner 1996, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Sedangkan menurut P. Terry Hoyt di dalam Kartono 2003, definisi kepemimpinan menurutnya adalah sebuah kegiatan ataupun sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh orang itu guna membimbing orang lain di dalam usaha mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok. Pengertian Karang Taruna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Karang Taruna adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya para pemuda atau remaja. Pada hakikatnya, Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan. Karang Taruna mengembang misi tulus, ikhlas, dan penuh rasa manusiawi dalam upaya mengatasi segala bentuk permasalahan generasi muda. Peranannya senantiasa dibutuhkan kapan saja dan di mana saja demi terwujudnya masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda, bangsa, negara, dan seluruh masyarakat Indonesia. Berikut profil dari Ketua Karang Taruna. Dia Widianti merupakan Ketua Karang Taruna di Kampung Jembatan RT 2 RW 1 dengan masa bakti 2018 sampai 2023. Dia Widianti lahir di Jakarta pada 28 November 1998. Memiliki sejuta harapan untuk pemuda-pemudi di Kampung Jembatan RT 2 RW 1. Ia terpilih menjadi Ketua Karang Taruna dengan pemilihan secara demokratis, yaitu diadakannya pemungutan suara. Hingga saat ini, Dia Widianti telah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna selama 5 tahun. Tugas dan tanggung jawab Dea Widianti sebagai Ketua Karang Taruna. Yang pertama, sebagai penyambung lidah dari Ketua RT ke Ketua RW. Yang kedua, membantu tugas kegiatan yang ada di RW. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dari Dea Widianti sebagai Ketua Karang Taruna adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang memperhatikan kepentingan banyak orang dalam mengambil keputusan. Gaya ini memfokuskan pada partisipasi aktif dari bawahannya. Nah, gaya kepemimpinan demokratis dari Dea Widianti dapat dilihat dari cara atau metode yang digunakan dalam memimpinnya, yaitu yang pertama merangkul atau mengkoordinasikan kepada anggota-anggota Karang Taruna, yang kedua mengutamakan hubungan atau komunikasi dengan para anggota, dan yang terakhir senang bertukar pikiran, pendapat, ataupun saran. Hasil analisis dari wawancara kami dengan Dea Widianti dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinannya Dea Widianti menggunakan dua gaya komunikasi, yaitu yang pertama the equalitarian style. Hal ini terlihat dari proses komunikasi yang terjadi secara dua arah, komunikasi bersifat terbuka, dan para anggota dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks. Yang kedua, ada the relinquishing style. Hal ini dapat dilihat dari cara Dea Widianti yang bersedia menerima gagasan, pendapat, maupun
kritikan dari orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah dan lebih mementingkan hubungan dan komunikasi dengan para anggotanya. Kendala dalam memimpin dan cara mengatasi. Kendala dalam memimpin. 1. Sulit untuk mengadakan pertemuan dengan para anggota Karang Taruna karena adanya kesibukan dari masing-masing anggota. 2. Sulit untuk menghubungkan para anggota Karang Taruna karena adanya pemikiran yang berbeda dan suka timbul miskomunikasi. Cara mengatasi. 1. Mengadakan jadwal pertemuan di weekend atau hari libur. 2. Mengevaluasi kembali agenda-agenda kerja secara jelas dan langsung. 3. Mendengar dan menerima pendapat, saran, dan kritik dari anggota. Tips untuk anak muda yang memimpin. Dea Wiyanti selaku Ketua Karang Taruna memberi tips untuk anak muda yang baru memimpin. Yaitu 1. Untuk menjadi seorang pemimpin, jangan mudah menyerah dan putus asa. 2. Percaya diri, seorang pemimpin harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena percaya diri adalah salah satu kunci untuk melatih kepemimpinan diri atau self-leadership, juga memudahkan seseorang pemimpin untuk mengeksplor agenda kerja selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.